Selamat datang di panggung podcast Jombloan Jomblowati. Podcast yang beranggotakan 3 orang dengan status sementara adalah jomblo. Ingat, ini hanya status sementara dan bukan status selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya. Selamat malam minggu para sobat jomblo. Hai, selamat malam minggu teman-teman aku. Punya teman Selamat malam kamu? minggu sobat jomblo. Nggak punya, pasangan aja yang nggak punya. Ai. Aduh, baru mulai. Opening nih, baru opening. Hui. Dibuka Gimana? dengan Mancing terus sih. iya. Dibuka dengan kesenduan kita sudah memulai podcast ini ya gitu. Dibuka dengan pengakuan. pengakuan kejombloan yang masih statusnya ya. Sedih kali kan? Jadi ntar gue nggak perlu tanya lagi kan. Iya betul. Gak usah di make sure pokoknya. Oke, kita mulai. Selamat malam minggu untuk para sobat jomblo di seluruh Indonesia. Asik ya, udah banyak aja yang denger. Amin aja dulu. Amin. Udah sampai mancanegara coy. Wadidaw. Kayak ngerti aja nih kita Kami ngomong bertiga. apa ya. Kami bertiga kembali hadir menemani malam minggu kalian, tentunya bersama para jombloan dan jomblowati yang super kece ini gitu. Kami bertiga yang tentunya di malam minggu tidak ada kegiatan, kembali berbincang-bincang sejenak untuk melepas kegalauan di malam minggu yang sendu ini. Betul sekali. Gitu. Jadi ya intinya kita coba untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, cerita-cerita, meratapi nasib bersama, mencari teman jomblo yang senasib, sepenanggungan, supaya ya intinya hidup ini dinikmatin aja lah, biar nggak sendu-sendu amat, ya nggak? Ya, betul guys? sekali. Baik, gitu. Kita udah seminggu nih nggak ketemu. Mau nanya dulu nih kabar-kabar kalian para jomblowati gua yang super kece ini. Iya. Dimulai dari Nona JJ. Hai. J, sehat Hai. J? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Lu gimana, Bams? Alhamdulillah baik. Gimana kerjaan? Udah mulai rame? Udah mulai sering keluar? Sering keluar sih enggak, masih tetap karena tetap enggak, gua tidak pergi kemana-mana karena sekarang semuanya serba online dan masih online. Takut juga nggak sih keluar? Ya tapi sih. lingkungan gue udah rame sih. Ya seperti biasa pak. Kapan Lu liburan? bagaimana? Wah pertanyaannya bos, pertanyaan yang tidak bisa saya jawab sebentar detik ini. Aduh pengen banget gue liburan yuk. Ayo, Bandung Ya, aja dulu, Bandung. Iya, yang deket-deket Staycation aja, Alah, staycation di hotel. pulang-pulang karantina 14 hari. Berangkat tuh rapid dulu, nanti pulang rapid lagi. Iya, biarin. Ya ampun. Lu gimana Bams kabarnya? Ya, gini-gini aja lah hidup gua. Tahu sendiri kan tiap hari ngapain aja. Masih di rumah ya kerjanya ya? Masih WF. Alhamdulillah. WFH. Ya semingguan lagi lah kira-kira masuk. Kalau jadi itu juga. Kalau nggak jadi. Kalau Ya, nggak di rumah jadi ya lagi. di rumah lagi, di rumah aja terus. Gak apa-apa, mengurang-ngurangi. Ya, yang penting gajinya mah tetap ya digaji. Nah, betul sekali. Ya, betul. Baik, lanjut ke Nona Mae. Nona Mae apa kabar? Alhamdulillah baik Bam. Baik, sehat. Alhamdulillah sama seperti Hati apa kalian kabar berdua. hati? Sehat. Hati apa kabar? Oh sehat. Alhamdulillah. Aduh. Gimana Aduh. KBM udah mulai aktif kah? Ini udah minggu pertama ya masuk. Iya benar, udah seminggu dan KBM-nya masih daring sih dan kayaknya sampai Desember gue akan mengajar Aduh. online. Lo serius? Diperpanjang per tahun? Iya, Bukan katanya karena yang kalau SMA udah mulai dijadwalin ya? Iya, udah mulai masuk. Nah, yang SMA Sebenarnya kan bukan duluan katanya- mau masuk. katanya kan kalau yang zona hijau itu masuk duluan tapi dengan apa sih kayak SOP-nya tuh beda gitu loh, masuknya setengah-setengah gitu. Jadi satu meja tuh anak Satu nggak bangku boleh ya satu berdua, orang lah. bangku.
Iya, masa satu bangku duduk Emang berdua kamu kan bangkuan? tengah-tengah. Aku bangkuan. Duduknya tengah-tengah. Aduh. Gitu. Jadi ya, tapi kan kebetulan karena sekolah gue itu masuknya zona merah masih, dan kemarin sempat emang masih meningkat terus meskipun sedikit. Jadi ya diputuskan untuk Provinsi Banten nggak masuk sekolah dulu, di rumah dulu, online dulu. Jadi untuk ngecengin dede-dede gemes masih belum ada kesempatan lagi ya? Oh, tentu Hunting-hunting ada dede gemes. dong. Sekarang lewatnya lewat media sosial, follow-followan Gila. Instagram gitu. Tetep ya, tetep ada aja caranya gitu. Iya, pantesan followersnya Mel langsung naik drastis sih. Belum tahu aja, satu angkatan 300 lumayan kan? Katanya kalau nggak follow dia nilainya dibikin 6 sama dia. Enggak enggak dong. pokoknya remedi ya, remedi. Iya, remedi. Pokoknya soal Follow saya, pokoknya follow nilai saya. bagus, follow, like, comment, and subscribe. Buset. Mohon maaf ya para sobat jomblo di rumah, mereka berdua fitnah. Aduh, ngomong-ngomong Gimana nih? soal kerjaan, ya mulai jenuh nggak sih kalian sama kerjaan? Ya, Iya, pengen sekolah lagi aja, pengen SD iya. lagi aja. Kayaknya gue pengen kembali ke masa-masa sekolah deh. nggak ada Cuman beban pikiran masalah ya. hidupnya tuh, cuma Tuh, PR yang doang. dikerjain, Ulangan dadakan. ulangan dadakan, terus kayaknya nilai enak gitu rapor ya yang jadi nggak anak sesuai sama SMA, ekspektasi SMP. orang tua gitu ya. Buang Seperti itu jajan yang aja. habis gitu kan. Betul. Iya sih. Iya. Gak ada masalah hidup tuh. Duh, masalah hidup kita sebatas apa ya? Suka sama orang tapi malu, yang gitu-gitu aja. Hati Yang gitu-gitu buku doang. PR ketinggalan, iya. Berantem sama teman sebangku. Sering Semeja ya, lu? bang. Sering kan lo berantem sama teman semeja? Semeja adalah beberapa kali. Berantemnya ngapain? Perang sweet. Dan cakar-cakaran. Buset, cekar-cekaran. Aduh Ahmad. Kalau main jambak-jambakan pasti kayaknya. Gila, kan. Nggak main, gue jambak-jambakan. Gue tuh kan dibilang gue kecilnya lanang. Mecahin kaca kan, Mai. Waduh, debus. Debus. Debus memakan kaca. Oh ya, abis Kan dicahin dipecahin makan. dulu. Nah, Iya kan? Mana ada lu gimana kacanya segede-gede gitu lu makan kan Iya. nggak mungkin. Betul banget. Kan mulai ngelantur, masih mulai nih. Gitu. Ngomong-ngomong soal masa-masa sekolah nih. Kalau di lirik lagu kan masa yang paling indah adalah masa-masa di bangku sekolah. Ketika Asik. kita merasakan segala sesuatu hal baru untuk pertama kalinya. Gitu. Kita belajar banyak hal, kita mengenal banyak hal, kita melakukan proses saling mengenal, pendewasaan diri. Gitu. Jadi kayak dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kayaknya selalu banyak memori-memori indah, hal-hal baru yang kita pelajarin yang kayaknya kalau kita bisa pengen buat kita ulang. Tapi entah kenapa kalian ngerasa nggak sih pas sekarang aja kita ngomongnya kayaknya masa-masa SMA, SMP atau SD itu masa-masa yang paling indah. Tapi memang ketika kita lagi di momen itu, kayaknya pas kita SD pengen cepet-cepet SMP pengen cepet-cepet SMA, SMA pengen cepet-cepet kuliah pengen cepet-cepet kerja. Udah kerja pengen balik lagi ke SMA. Udah SMA pengen balik lagi ke SMP gitu ya. Iya, terus aja gitu. Lu kata lu amuba bisa belah diri terus jadi kecil lagi. Dikira ada Doraemon kali ya, bisa pindah-pindah aja zaman mana aja gitu. Aduh bosan nih gue kesini, ya udah kita naik ke sana. Aduh bosan nih gue di kerja, aduh gue pengen SMA aja jadi balik ke SMA. Kayaknya udah banget kalau ada Doraemon. Andai hidup semulus pahanya Cherry Bell. Waduh udah bubar. Apa pahanya Cherry Bell tiba-tiba? Sangat baik. Oke, ngomong-ngomong soal masa-masa sekolah, masa-masa indah, kalian punya nggak sih memori, momen-momen indah deh, momen-momen yang berkesan kalian selama sekolah? Gitu. Contohnya gimana? Contohin Bang. Gimana ya? Aduh, kan gue nanya kalian biar gue mikir dulu. Apa ya? Contohnya misal kali ya. Yang paling dari mulai yang indah dulu deh, yang indah yang kayak lu pengen banget balik ke momen itu. Momen ketika
masuk sekolah tapi nggak belajar, kayak jam kosong, kelas meeting, tuh itu yang gue kangenin. Iya sih, ya itu bener. Iya. Kalau gue Jadi yang kayak paling gue sebenarnya, kangenin apa ya? Kakak kelas. Jajanan. Enggak, gue nggak pernah tertarik sama kakak kelas dan ya ampun gue tuh masih anak muda dulu. Jajanan di jangan sekolah. gitu, gue tertarik nih sama kakak kelas. Jajanan di Apa yang kelas. kangenin? Jajanan di sekolah. Terbaik. Jajanan berat gitu. Atau jajanan ringan? Jajanan berat dan jajanan ringan. Kalau di zaman gue tuh dulu masih belum ada yang berat-berat banget gitu. Jadi pas gue lulus baru ada yang kayak apa ya, nasi soto, goreng gitu-gitu, soto. Ya itu baru kayak baru booming, baru banyak tuh setelah gue lulus. Jadi kalau pas gue dulu tuh paling beratnya apa ya? Gue boleh nyebut merek nggak sih? Boleh kan ya? Boleh aja lah. Boleh. Indomie gitu dong. Tapi Indomie tuh kayak lebih enak aja gitu bumbunya, terus kayak cabe, kecap dan segala macamnya itu tuh peritilan-peritilannya lebih enak aja pas di sekolah daripada yang di warkop ya. Ngomong soal Indomie, gue juga jadi kangen nih sama Indomie. Jadi di tempat gue itu ada Indomie bumbu ketoprak. Di sekolahan loh? Jadi ketoprak, bumbu kacangnya ketoprak, diisi sama Indomie. Oh iya? Udah itu enak deh. Itu pasti enak sih kayaknya. Ada nggak? Jadi ya Indominya kasih itu mie goreng sih, Indomie goreng, bumbu dimasukin ketoprak. Coba dibikin deh, kayak gue jadi pengen nih. Gue jadi ngiler. Kayak itu nggak sih? Kayak Indomie rasa sate. Nggak pernah rasain. Gue nggak pernah nyobain. Gue pernah nyobain. Coba kalian cobain. Mungkin agak-agak jadi rasa-rasa agak emang sambal kacang, sambal pecel gitu jadinya. Coba dikirimin ke rumah gue tolong. Kan, udah gue duga. Lanjut. Kalau lu apa Bams yang dikangenin? Buat gue ya mungkin mirip-mirip sama Maya tadi, lebih ke momen kebersamaannya sih sama teman-teman. Karena kan sama kayak ruangan kelasnya kan, ibaratnya kan lu setahun lu akan di situ terus sama orang-orang itu terus. Jadi kayak 1 tahun tuh lu dikumpulin tempat itu. Kalau bedanya sama kuliah kan, kalau kuliah kita mencar-mencar, bisa jadi mata kuliah ini sama siapa, mata kuliah itu sama siapa. Kalau SMA atau sekolah kan ya udah lu datang, lu ke situ, duduknya di situ, kelasnya di situ, teman-temannya itu. Jadi kayak momen-momen bareng mereka, kayak momen-momen istirahat, jam kosong bener juga, olahraga, study tour, kayak bener banget tuh. Untuk anak SMA gitu kan lebih kompak karena tiap hari lebih bareng-bareng banget kan, dari pagi sampai sore kan. Gitu. Percaya nggak kalian kalau gue nggak pernah ikut studi tour seumur hidup gue? Kenapa? Really? Kenapa? Sumpah nggak dibolehin sama orang tua gue. Anjay, studi tour lu emang jauh-jauh? Gue tuh studi tour tuh pernah sekali deh, tapi itu bukan di sekolah. Jadi karena ikutan lesan gitu, kan gue dulu les gitu kan. Ya biasa lah, kan di sekolah kita padat banget sama les. Jadi kayak les, terus akhirnya gue boleh sekali di kalau nggak salah seumur hidup gue waktu SMP. Itu nggak bolehnya kayak, kenapa dibolehin? Nggak bolehnya karena kenapa? Emang nggak boleh. Jadi kayak gue nggak boleh keluar rumah gitu dulu. Gue tuh anak pingit dulu. Ya ampun, Jeje. Meskipun cuman kayak ke dalam kota gitu. Iya, jangan kan gini deh. Kan kalau di sekolahan gue dulu setiap hari Jumat itu cuman sekolah 2 mata pelajaran. Apa sih namanya? 2 sesi. Apa sih namanya? 2 jam lah. 2 jam apa? Ya 2 jam gitu lah pokoknya. Satu mata kan 2 jam pelajaran kan? Ya. Jadi itu pulang jam 9 atau setengah 9 gitu. Terus kalau misalkan kelas 1, kelas 2 itu dilanjutin sama ekskul sampai jam 11 kalau nggak salah. Pokoknya sebelum sholat Jumat. Terus kalau yang kelas 3 nggak ada ekskul. Jadi beneran jam setengah 9 pulang. Jadi teman-teman gue itu sering banget dari sekolahan gue tuh ada kan banyak air terjun gitu kan di dekat-dekat sekolah gue. Cuma 15 menit lah dari rumah, dari sekolahan gue kan. Gue itu nggak boleh, jangan kan ke air terjun. Gue ke pasar nih misalkan, kayak pengen makan apa gitu di pasar gitu ya. Terus gue pulang jam 10 atau jam 11, gue langsung ditanyain tuh sampai rumah. Dari mana? Nah, gitu. Jadi gue nggak pernah. Jadi gue tuh SMA nggak pernah ikut temen gue untuk pergi ke air terjun. Sedangkan temen gue tuh sering banget. Mereka tuh kayak sering banget kesini gitu. Pergi makan ini, pergi ini. Gue tuh jarang. Jadi kalau misalkan gue mau pergi tuh ya ke pasar lah misalkan. Jadi gue bilang dulu hari Jumat aku pulang jam segini ya gitu. Mau ke pasar mau beli ini sebentar. Gue udah. Jadi kayak beneran. Kalau kayak ke rumah temen lu gitu?
Nggak pernah. Ya Allah. Kerja kelompok nggak boleh? Kerja kelompok gue jarang deh kayaknya. Kayaknya gue kerja kelompok selalu di sekolah, nggak pernah ke rumah. Dan itu jadi kayak selalu on time gitu. Iya. Pantesan lu pas sudah kuliah itu bebas GJ. Jadi kayak dilepas dari sangkar gitu kan? Bukan lagi. Ya lu berkelana kemana-mana gitu. Iya. Terus nyokap gue cuma diem doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya karena ketika nyokap lo tahu ya, lo nya udah sampai di mana tahu gitu kan? Iya. Jadi gue tuh salah nih, gue ngepingin anak dulu. Iya, jadi kayak misalkan Gap tadi bilang apa yang dia kangenin itu dari kebersamaan gitu-gitu. Gue nggak pernah ngerasain kebersamaan yang main-main gitu loh sama temen-temen gue. Kebersamaan gue itu di sekolah cuma sebatas kayak misal ada apa ya, ada bikin drama atau bikin pertunjukan atau ngedekor kelas gitu. Cuman batas itu sedih kan? Kayaknya masa SMA Anda kurang berharga ya. Iya, sedih. Tapi kalau misalkan momen-momen di kelas dapat kan, Je? Momen-momen di kelas itu sebatas gini nih. Mungkin momen-momennya beda kali ya. Kalau kalian kan mungkin ada momen-momen di mana kalian main sama teman-teman, nongkrong gitu segala macam. Tapi kalau momen gue di kelas itu yang gue ingat apa ya? Apanya? Wah. Justru kayak jarang kayak momen kelas tuh kayak lebih kerja kelompok. Terus kayak di kelas 3 kan kayak banyak yang kelompok-kelompok gitu loh, yang senam, yang kerajinan apa, itu kan kayak lu ngumpul hampir tiap hari. Nah kayak gitu loh, kayak pas istirahat lu ke kantin bareng, kayak makan bareng, ngobrol bareng, jam kosong lu ngerumpi sama dia. Jam kosong ekskul. Tapi ada bukan satu momen, ada satu kejadian yang membuat gua itu nggak akan mungkin gue lupain seumur hidup gue sih. Apa tuh? Ada tuh. Jadi gue itu kan dulu kalau di sekolahan gue kelas 1 itu dikocok lagi gitu loh, diatur, maksudnya di set lagi tuh ya, diacak lagi. Tapi pas di kelas 2 kelas 3 baru tetap kan. Nah, jadi di kelas 3 itu gue kan jadi gue cuman kelas 10 ke kelas 11 yang diacak, 11 12 sama. Jadi di kelas 12 itu ini kejadiannya kelas 12. Gue ingat banget, gue kan statusnya waktu itu masih jadi bendahara kelas, bendahara 2. Terus di ruangan kelas itu, di satu kelas, kita cuma bertiga yang paling kecil, 94 tahun lahirnya. Dan itu yang 94 yang paling tua, ketua kelas, gue baru sekretaris. Jadi kebetulan ketiga pengurus kelas gitu kan. Waktu itu ketua kelas gue ulang tahun. Terus kita mau bikin surprise ceritanya. Dan gue itu kenal banget sama TU, karena temen bokap gue kan. Terus gue ngomong gini ke TU, gue giniin, Bu, tolong dong minta tolong nanti ketua kelas kita dipanggil bilang, itu lagi pas masa-masa ngumpulin ijazah SMP gitu loh, buat berkas ngerti. Buat berkas kan iya, kan ngumpulin ke ketua kelas. Terus habis itu panggil nanti ya si ketua kelas bilang kalau misalkan ijazah di IPA sekian, IPA 6 gue dulu, IPA 6 itu belum kekumpul ya Bu gitu. Oh ya udah iya kata ibunya gitu kan. Terus dipanggil lah nih ketua kelas gue kan ke TU dengan alasan ada ijazah yang hilang. Berapa orang gitu, 2 orang kalau nggak salah hilang lah pokoknya. Jadi gue kongko juga sama teman gue yang pura-puranya ijazahnya hilang gitu kan. Terus si ketua kelas gue panik. Terus habis itu dia pulang cari ijazah itu nggak ada. Terus dia udah sepanik itu ngomong sama si TU-nya kan, ibunya itu kayak bilang nggak ada Bu, udah dikasih bla 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 nggak ada. Nah sampai kena marah lagi di TU gitu. Terus habis itu dia balik ke kelas. Dan lo tau apa yang terjadi? Dia sesak napas, kayak pingsan. Ya Allah. Jahat sumpah. Gila. Abis itu gue kayak mampus, habis ini gue masuk penjara kalau dia mati. Gila. Itu kayak sumpah itu oh my god, gue nggak tahu kalau parah banget karena asma kan, karena ya memang dia tuh preman. Dia tuh nggak dari sakit sama sekali. Tiba-tiba gue ingat banget dia tuh satu deretan sama gue, kursinya gue paling depan, dia paling belakang. Tiba-tiba dia berdiri kan, dia minta maaf ke teman gue yang ijazahnya dihilangin itu. Terus kayak maaf ya, gue udah ngasih kok, tapi kayak temen gue tuh dengan actingnya kayak apaan kan nggak ada, lu harusnya tanggung jawab dong, kata temen gue yang ijazahnya hilang gitu kan. Banget. Wah, ya kayak gitu, terus dia tiba-tiba gitu-gitu kan, sampai itu kan, langsung pingsan gitu loh, nggak sadarkan diri coy, terus kayak gue udah panik gitu kan. Akhirnya kita ngambil tandu dari UKS dong, udah kasih apa ya? Ya angin. Kasih angin gitu-gitu segala macam, enggak, kita biarin di kelas gitu. Maksudnya dengan kasih angin berasa ban.
Maksudnya biar mikir gitu loh yang maksud ke dia gitu. Diamin gitu di kelas berapa menit gitu, 5-10 menit nggak ada. Untungnya itu di sebelah sekolah gue puskesmas. Kita lari ke puskesmas. Gue udah nangis kejer coy, udah nangis kejer, sekejar-kejarnya gue nangis. Kayak gue langsung mikirin kalau dia mati gue masuk penjara anjing. Kacau itu satu momen yang gue nggak pernah lupain di masa SMA gue. Gue memang nggak punya cerita tentang kayak gue masa seru jalan-jalan segala macem. Kalau misalkan ada jam kelas kita main bareng gitu, gue nggak, karena gue di kelas itu cuman ya paling dekat sama sebangku gue doang, sama adalah beberapa orang kayak cuman 2-3 orang, sisanya gue nggak terlalu dekat gitu kan. Terus habis itu gue juga nggak kenal sama teman-teman selain di kelas gue, jadi kelas sebelah itu gue nggak kenal. Jadi gue cuma kenal kelas-kelas lain yang mantan kelas 10. Jadi kayak mantan satu kelas gue dulu waktu kelas 10. Jadi cuma itu doang gue kenal. Jadi gue gak punya momen apapun selain itu gitu. Paham gak lo? Gilanya zaman dulu dia ini ya, anak rumahan. Preman banget gak tuh? Iya gue anak rumahan tapi hampir membunuh orang dia. Hampir membunuh orang. Kan? Wah kacau. Habis sampai saat itu kayak gue nggak mau bikin surprise apapun lagi gitu. Dia sadar kan, jadi ya lu udah traumatik di sakit. Iya, dia sadar di puskesmas, terus kayak mana si JJ gitu. Gue nangis kejar di depan ruangan dia di puskesmas, gue nggak mau masuk. Sampai beberapa hari gue nggak mau nyapa dia saking gue takut dan gue merasa bersalah gitu sama dia. Parah. Kacau. Kalau sampai dia mati ya Je ya, lu bukan masuk penjara doang Je, dihantui lu Je. Kayak gue sudah membunuh, gue nggak tahu gue lagi, aduh masa depan gue tuh udah hancur gara-gara itu, ya ampun. Gila jauh banget mikirnya. Minta maaf. Dimaafin. Baik-baik aja sekarang. Gue jadi sahabatan banget. Cie, gara-gara hampir membunuh ya. Udah nikah belum dia? Anjay. Nah, hari aja kan tahu-tahu jodoh sama JJ. Iya. Nanti jodohku hampir membunuhku gitu. Jadi bener kan, cinta ini membunuhku tuh bener. Iya betul emang. Kalau dia mah bener-bener membunuh. Iya beneran aja. Kacau. Iya lagi. Dasar. Oke, tapi ya gue mau nanya deh, kan kita kenal udah lumayan gede kan, udah mulai kuliah sampai lulus. Pas zaman kalian dulu sekolah, SD, SMP, SMA, kalian tuh tipikal orang yang rajin sekolah, yang memang kepintarannya di atas rata-rata, yang ranking terus, atau ya udah biasa-biasa aja tuh yang bangor. Dari SD, SMP, SMA. Sebenarnya kalian para mahasiswa matematik nih, nggak mungkin dong kalian bodor. Ya, nggak mungkin bego gitu ya, maksudnya udah banget gitu ya. Iya, dulu pas sekolah gimana? Gue itu dibilang bangor tuh nggak bangor banget, tapi setiap hari waktu kelas 1 sampai kelas 2 SD selalu ada laporan ke orang tua gue. Gue kayaknya nggak ada yang bener gitu ya pas SD. Yang satu mukul kaca, yang satu laporan, ya Allah. Jadi tuh gue tuh nggak bisa diem dulu. Tapi gue nggak pernah ngerecokin temen gue. Kayak belakang nangka gitu. Enggak, jadi kan gue dulu tuh ya guru gue datang telat atau misalkan guru nggak datang gitu. Jadi gue tuh selalu bisa lari dari belakang ke depan, cuma ngeliatin guru doang gitu loh. Ke depan kelas ngeliatin guru, terus gue balik lagi. Terus dikeliatin lagi, terus gue balik lagi. Sumpah lu kecil-kecil udah absurd sih ya. Psycho dia. Jadi kadang kalau misalkan guru gue lagi jalan gitu ya, kan otomatis kelihatan ya dari luar gitu siapa yang bolak-balik. Ya gue pokoknya intinya pantat gue nggak bisa diem di kursi. Gue jalan-jalan di ruangan kelas. Itu gue selalu dapat laporan itu ke orang tua gue. Dari kelas. Sumpah bener. Jadi ngalahin belatung nangka sih. Anjir. Uget. Bayangin si JJ bolak-balik rusuh banget. Iya, gue aja kayak gue jadi gurunya, gue iket ya. Pas mari. Nyokap gue dapat laporan, gue tuh nggak bisa diam. Tapi abis itu udah kayaknya kelas 3 kelas sampai kelas 6 enggak. Dibilang pintar, gue nggak pintar-pintar banget. Karena kelas SSD gue nggak pernah juara tiga besar tuh nggak pernah gue. Paling 10 besar lah. Tapi gitu. 10 besar, wow. Ya 10 besar ada.
Ya itu paling 10 besar. SMP gue kelas 1 tuh gue pernah ranking 21 anjir. Dari 40 siswa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak kaget. Lanjut. Itu kelas 1. Terus? Habis itu baru gue ranking 3 besar kelas 2-nya. Langsung banting setir. Ya karena gue beda kelas. Gue dulu itu SMP kelas 1 tuh kelasnya maksudnya kelas pintar banget gitu loh. Kelas unggul. Terus habis itu karena gue ranking 21 sebenarnya lo ranking 3 karena di antara siswa-siswa yang tidak begitu pandai. Iya, betul sekali. Jadi kalau perjelas kasihan JJ, Bang. Makasih atas penjelasannya loh. Lanjut. Terus habis itu gue masuk ke kelas unggul lagi, terus gue gak pernah juara lagi. Ya paling juara 10 besar lah, 15 besar waktu itu. Udah sampai SMA gue juga gak pernah, gue pernah sih. Pernah 5 besar lah. Tapi maksudnya gue gak sepintar itu gitu. Gue masuk universitas ternama pun bukan karena kepintaran gue, tapi karena kehokian gue. Tapi lu jalur undangan kan? Iya, gue jalur undangan. Oke. Berarti jadi selama sekolah lu naik turun ya, kalau lagi pinter-pinter, kalau lagi bodor-bodor, naik lagi turun. Naik lagi. Tapi maksudnya gue tidak pernah, tapi gue bukan orang yang bodor banget gitu loh. Kan ada orang yang kayak apalah gimana, kayak males gitu, enggak. Gue selalu datang ke sekolah. Kalau gue nggak sakit atau ada sesuatu yang bener-bener gue nggak bisa sekolah, ya baru gue nggak bisa sekolah gitu. Dan gue nggak pernah telat anaknya, nggak pernah seumur hidup gue telat. Nggak pernah gue nguber-nguber, nggak pernah gue harus berdiri di depan pagar sampai pagarnya udah bisa dibuka, tuh nggak pernah. Waktu SMP, gue lupa kalau SD ya karena gue emang pecicilan aja ya, karena ya udah lah gitu. Kayaknya gue nggak ingat sih SD gue pernah apa nggak berdiri di depan kelas. Tapi kalau SMP SMA nggak pernah sama sekali gue berdiri di depan kelas, nggak pernah dihukum karena nggak ngerjain PR, nggak pernah telat, nggak pernah disuruh. Kalau kita SMA tuh, kalau gue SMA ya misalkan telat, dia kan harus pakai surat izin masuk tuh. Baru bisa masuk kelas kan. Nah, surat izin masuk itu hanya bisa didapat ketika dia sudah membersihkan perpustakaan atau membersihkan ruang apa gitu. Gue nggak pernah. Disiplin sekali temanku ini. Karena gue paling malas ketika orang tua gue datang ke sekolah. Jadi kayak di mindset gue dulu ya, benar-benar. Ketika nyokap lo atau bokap lo ke sekolah, berarti lo bermasalah dan lo kayak, aduh, udah deh, itu gue nggak pernah membuat orang. Mohon maaf nih, aku tertampar. Wow, sering ya? Ya iyalah, orang dipecahin kaca dia. Oke, gue pecahin kaca, menurut lo orang tua gue nggak dipanggil, potong uang jajan gue. Gue tuh pernah sih, waktu kelas 1 SMP, orang tua gue ke sekolah dipanggil sama wali kelas gue, tapi bukan karena gue kenapa-napa, cuman gara-gara karena berprestasi aja. Bukan. SMP gue tuh ketat, jadi SMP di daerah gue itu dulu ketat banget, dan menurut gue SMP gue aja tuh udah seketat itu, tapi itu masih ada lagi yang lebih ketat peraturannya, sekolah lain dari sekolah gue. Jadi gue waktu itu izin nggak sekolah seminggu apa kalau nggak salah, apa 10 hari gitu, karena kakek gue meninggal kan, jadi gue pulang ke Padang. Terus habis itu pas gue mau balik, tante gue meninggal, jadi kayak berantet gitu. Jadi karena gue SMP, ya gue nggak mungkin pulang sendiri kan, karena ya orang tua gue pasti nggak pulang gitu. Pas balik gue dipanggil orang tua gue hanya karena izin kebanyakan. Itu nggak boleh di sekolah gue. Padahal izin itu kan maksudnya izin tertulis orang tua gitu, bukan karena gue bolos itu di sekolah gue. Izin itu tuh maksimal 3 hari. Dan itu kejadiannya urgent gitu kan? Jadi itu orang tua gue dipanggil. Udah itu doang paling gue tuh anaknya baik banget dah. SMP SMA tuh baik banget. SD doang pecicilan sampai dipanggil gara-gara nggak bisa diem. Sekarang juga bukan pecicilan lagi. Oh ya, benar. Pecicilan lagi, gue kambuh lagi. Gue tuh SD dulu. Di SD gue tuh sering banget nabokin teman gue satu meja. Allahu Akbar. Untung kita nggak pernah satu sekolah sama dia, Bang. Habis badan bener. Kalau gue berdua sama kalian, yang satu mukul kaca, yang satu nabokin temen gue, abis nih kayak jadi korban bully. Dan gue tuh selalu nabokin temen gue yang cowok, karena kan sebangku gue tuh dulu cowok kan. Terus kayak dia tuh goyang meja aja tuh kayak diem, habis gue tabok pak gitu. Allahu Akbar. Gila. Reman banget, reman. Gila lu. Mai gimana Mai? Nah, lu gimana Mai?
Sampai lupa gue saking si JJ kasihkan cerita. Pertanyaannya apa tadi Bang? Lu gimana? Ya Allah. Oh iya. Gue ingat. Tingkat kepintaran lu. Tingkat kepintaran. Kalau misalkan ngelihat dari nilai ya gue nggak jelek-jelek amat, tapi nggak yang famous banget gitu ya, kayak misalkan dipanggil juara umum, juara apa, enggak sih, nggak pernah sampai segitunya. Ya gue juga nggak pernah ngerasain kayak gitu. Gue cuma ngeliat ya dari kelas 1 SD itu gue pertama kali kan zaman dulu tuh masih catur wulan gitu kan. Iya. Iya, catur wulan 1, 2, 3. Di catur wulan 1 tuh gue waktu benar-benar baru masuk SD itu gue dapet ranking 6 gara-garanya, tapi nilai gue sama ranking 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Gue dapet ranking 6 tuh yang paling bawah. Jadi kayak kan ada 8 orang nilainya tuh sama. Pas nilainya sama itu diurutkan berdasarkan sikap, bisa baca atau enggak gitu-gitu kan. Nah, gue tuh ditaruh di ranking 6 karena gue tuh paling nggak suka nulis gue tuh lama banget ya gitu. Gue kalau nulis lama, jadi selalu ketinggalan. Gurunya nyatet apa di depan, gue selalu ketinggalan. Nah, terus gue tuh sering banget dulu gue masih sekolah tuh masih diantar karena gue harus nyebrang kayak kolong jembatan layang gitu. Jalan raya gede lumayan. Jadi kan gue selalu diantar jemput sama nyokap gue, ditungguin, dan gue tuh emang setakut itu dulu waktu pertama kali masuk sekolah awal-awal. Jadi gue tuh sering naik kursi buat ngeliat ke jendela gitu loh, ada nyokap gue apa enggak di luar gitu. Mantau. Nah, jadi ya, menurut guru gue itu gue tuh anaknya bandel karena suka naik kursi katanya gitu. Gak bisa diem Bu, suka naik kursi gitu kan. Akhirnya gue dapet raise gitu. Terus udah tuh pas KU 2 dan seterusnya, selama gue sampai kelas 3 gue di Jakarta. Di Jakarta Selatan dulu. Nah itu alhamdulillah tuh gue masih anak Jaksel. Itu gue alhamdulillah masih masuk 2 besar. Jadi kalau 1, 2, 1, 2 tuh. Gila, pintar kelas gara-gara sering berantem coy. Salah nih kayak gue nanya pertanyaan ini. Ya nggak apa-apa, kan itu dulu. Sekarang gue makin bego. Kebanyakan micin. Aja terus. Nah itu terus akhirnya gue pindah. Itu gue selama 3 tahun itu gue itu pokoknya gue tuh dulu nyokap gue tuh kayak galak banget. Gue nggak pernah boleh bawa nilai di bawah 7. Kalau gue bawa nilai di bawah 7 tuh gue sering. Jadi gue terus punya teman cowok yang sering pulang bareng karena rumahnya searah. Jadi nyokap gue si cowok ini ngadu ke nyokap gue kalau misalnya nilai gue jelek. Terus kebalikannya kalau si anak ini nilainya jelek, gue ngadu ke nyokapnya gitu. Jadi kita tuh senang ngelihat salah satu di antara kita tuh diomelin di jalan gitu. Buset. Gitu. Jadi besokannya kita langsung diam-diaman gitu kan. Terus tapi ntar ya udah pulang bareng lagi karena nyokapku biasanya nunggunya nggak di sekolah tapi agak di sanaan dikit gitu kan, nggak boleh nunggu di dalam sekolah kan sebenarnya. Itu sampai kelas 3 dan itu gue duduk sama cowok tapi bukan yang itu. Gue duduk sama cowok lain. Dan itu cowok lain. Gitu. Tapi itu lo tahu nggak sih momen, dan itu gue sebenarnya ketawa sih tapi ya gue merasakan momen itu, momen rebutan bangku. Kayak masuk sekolah gitu, iya kan? Iya. Yang kayak dan itu nyokap gue melakukan itu sama nyokapnya teman gue ini, teman gue semeja ini dulu tantenya yang antar jemput. Itu pas kalau misalkan orang lain datang pagi-pagi, kalau nyokap gue sama tantenya teman gue ini enggak, mereka dari hari sebelumnya udah nyimpen tas kita berdua di kolong meja. Allahu Akbar. Udah ngeteknya dari H-1 naruh tas di situ ya. Gila. Kali gitu. Jadi biasanya gue cuma lihat di berita loh, ini ternyata teman gue sendiri begitu ya. Makanya dan nyokap gue itu tuh selalu nyamperin si penjaga sekolahnya itu buat naruh tas gue sama temen gue itu. Nah besokannya gue selalu dateng kayak misalkan gue masuk jam 7, gue tuh selalu sampai sekolah tuh jam 7 kurang 10 atau jam 7 kurang 5. Sengaja dipepet-pepetin sama nyokap gue biar gue tuh gak ikutan lari-larian, gak ikutan jajan-jajan gitu. Jadi sampai di sekolah tuh baju gue masih rapi, guanya masih rapi, gak keringetan segala macam. Dan udah pas masuk kelas, tapi gue selalu dapat bangku depan. Ya itu kelakuan nyokap gue nginepin tas gue di sekolah sampai kelas 3. Gile. Sampai kelas 3. Gue lalu pas
Tapi Gua nggak dapat pernah sih sampai nyokap gue yang harus kayak gitu. Dapat gue selalu dapat. Kan gue bilang, gue aja ya udah tagi-tagi. Gue yang kakek aja gue nabok, apalagi kalau gue nggak dapat gue tabok lah. Berarti gitu. Gila, langsung diseret kayak gitu temen. Tapi gue kelas 2 nggak sih? Oh, gue tuh pernah kelas 2 dapetnya belakang. Dan gue tuh nggak tahu kenapa selalu teman sebangku gue itu cowok kan. Wah, kalau udah bete tuh gue suruh dia lewat dari kolong. Kalau mau. Ya Allah. Jadi gue tuh mejanya kan mepet. Pernah nggak lo kayak gitu? Pasti pernah. Apalagi kalau lo mejanya itu yang di sebelah dinding. Jadi otomatis teman lo kan kayak lo harus keluar. Apalagi gue yang di dekat jalan kan. Jadi kalau misalkan gue udah bete atau berantem sama teman sebangku gue, semeja gue, ya gue nggak mau ngasih dia jalan. Jadi kalau lo mau keluar, lihat kolong aja gitu. Anjir. Ya itu gue sebangkunya JJ dan Mae. Gue juga. Kelakuan teman-teman gue ini. Gue pernah sering. Tapi kalau lu duduknya di pojok, kalau misalnya pas lu duduknya deket dinding, lu nggak mau lewat kolong. Gak mau, iya betul. Pas gue duduknya di dinding, gue nginjek bangkunya dia, jadi liat belakangnya dia gitu. Kalau nggak gue liat meja depannya dia. Pokoknya gue nggak mau tahu, gue harus lewat gitu. Jadi gue dikasih lewat. Tapi kalau gue bete, bodo amat lewat kolong. Anjir, tidak banget. Gila. Iya, makanya jadi lo beruntung banget, Bam. So, lo deket sama gue duduk sebelahan itu pas udah kuliah gitu. Dan lo juga beruntung pas kenal gue udah selesai kuliah deh kayaknya kita ya kan. Jadi lo gak pernah ngerasain gimana sekolah sama gue, satu sekolahan sama gue. Gila itu sih ya sama kayak JJ 1-3 gue belum bandel yang kayak gitu karena gue masih diantar nyokap gitu kan, jadi kayak gue mau bandel pun jadi orang juga nggak ada yang mau bandel sama gue kan bandel kalau ada yang nakalin gue duluan baru gue bales gitu kan. Sedangkan kalau diantarin sama nyokap kan mungkin mereka udah sungkan sama nyokap guenya gitu. Yeah. Terus kan dulu gue inget banget kalau awal-awal gitu kita SD mau masuk kelas kan baris dulu ya. Kayak nyiapin baris segala macam gitu kan. Dan gue itu kan ketua kelas ceritanya waktu itu gue ketua kelas. Kalau mau masuk kelas kan anak-anak tuh salim sama bu gurunya kan. Tapi sebelum mereka salim ke bu gurunya, mereka suruh salim dulu sama gue. Anjir. Jadi sangat sampai udah menjulur gitu ke mereka, terus mereka salaman gitu. Lu sampai bos, udah kayak dewa gitu. Salam gue dulu, gue ketua kelas lo deh gitu. Iya, gue ikutan salaman. Karena menurut gue ya udah itu salaman tuh. Dulu gue belum mikir salaman tuh menghormati segala macam, belum kayak salaman. Ya udah ini kan mau masuk kelas, jadi salaman sama yang nyiapin gitu. Itu gue sampai kelas 3 gitu. 4, 5, 6 gue udah gak diantar sama nyokap, diantarnya sama bokap dan gak ditungguin kan. Nah itu gue mulai yang bandel yang gue mecahin kaca itu pas kelas 6. Jadi 4, 5 gue masih anteng ayam, paling berantemnya ya gitulah, timpuk-timpukan pakai buah pinang itu tuh yang kayak situ yang gitu yang bulat-bulat. Tuh paling itu. Pulang-pulang baret-baret, gatel-gatel itu gue dulu. Gitu. Pokoknya enggak ada bagus-bagusnya SD. Iya, gue juga SD. Pernah nggak kalian kayak gini? Gue tuh pernah dulu waktu SD. Sekali lagi gue nggak pernah ya diizinin untuk main pulang sekolah. Jadi nyokap bokap gue tuh tahu jam berapa gue harusnya pulang, jam berapa gue harusnya nyampe, jam berapa berapa lama waktu gue untuk jalan dari sekolah ke rumah tuh nyokap gue tahu. Bokap gue juga tahu. Terus bisnis bokap gue kan emang nggak kerja di daerah gue kan, jadi kayak cuma sekali seminggu baru pulang. Nyokap gue juga dia pulang sekolah, dia kan guru, dia pulang sekolah itu ya sorean gitu loh setelah gue pulang. Tapi dia pasti tahu jam berapa gue pulang. Jadi waktu itu pernah kejadian bokap gue tiba-tiba pulang nih, selesai dinas, pulang ke rumah. Gue kelas 2 SD apa ya, kalau nggak salah. Gue main dulu ke pasar. Ya? Iya, gue main dulu ke pasar ya kan. Gue tuh mainnya nggak lama tapi sumpah dah. Jadi cuma kayak bentar gitu. Pas gue pulang di pertigaan jalan dekat rumah gue, bokap gue udah gandeng adek gue buat nyariin gue, coy. Udah dengan sangar dia gandeng adek gue jalan sampai rumah, gue dilibas sama sumbu kompor. Allah. Kalian pernah ngerasain dilibas? Gue pernah, bos. Enggak sih. Kalau dipecut sama orang tua udah lapor polisi tuh pasti. Zaman sekarang. Enggak sih, gue kalau digituin nggak pernah. Paling cuma marahnya orang tua yang kalau nyokap kan ya marahnya tuh diulang-ulang dari kesalahan entah tahun kapan ya ini semuanya dibeberin.
Kalau bokap gue tuh nggak pernah marah, tapi sekalinya marah tuh sekalinya gitu tuh. Seumur hidup bokap gue tuh marah cuma itu doang sama gue. Oh, gue dilibas kayak namanya tuh dilibas kalau bahasa Batak, bahasa Medannya kan. Dipecut, gue langsung madep dinding, beri madep dinding, pak gitu 2 kali. Wah, mantep rasanya. Aduh. Gila. Badal banget kita sih jadinya digituin. Padahal gue cuma ke pasar main doang, padahal kayak itulah hidup gue dulu, nggak ada main. Yang gue inget cuman ya gitulah. Tapi gue juga bandel kayak gitu cuma sampai SD sih. SMA ya, SMP SMA gue udah mulai taubat, udah mulai kayak ngerti ya gue cewek gitu, jadi nggak boleh kayak gitu lagi. Udah mulai kalem ya, seberantemnya iya. udah mulai suka-sukaan gitu sama cowok. Jadi ya udah mulai ganjel. Udah mulai sosok pakai bedak-bedak ala-ala, tapi nggak berani kalau di sekolah gitu kan. Iya benar. Itu sih ya gue gitu doang sih ya. Kalau lu gimana Bam? Kayak anteng deh dia. Pertanyaannya emang udah kelar. Udah kan pokoknya sampai SMP SMA sama. Oke, kalau gue kebalikannya sama kalian. Gue itu dari TK, SD, SMP, SMA itu kalem sekalem-kalemnya. Terutama TK, SD, SMP ya. TK kan ibaratnya badan gue tuh dulu paling kecil itu sampai SMA gue masih paling kecil, kayak kurus, kering, pendek gitu. Puber gue telat banget, puber gue di kuliah. Jadi kayak bonsai gitu. TK sama SD tuh gue udah paling kecil. Nah, jadi kayak udah pemalu, udah kayak nggak tinggal nyokap. Jadi gue kalau diceritain sama nyokap waktu TK gue 3 bulan, emak gue di dalam kelas. Sampingan sama gue. Ngapain? Buset. Duduk. Kalau nemenin anaknya sekolah. Kalau Mayat tadi di jendela dititipin, kalau gue nggak mau dititipin, duduk samping gue. Buset. 3 bulan. Satu jam. Iya, kayak kita tuh step by step gitu. Kalau Bams kan pendiam, harus di samping nyokapnya. Kalau Mae harus di sekolah kelihatan. Kalau gua tidak ada orang tua di samping gua, Bos. Diantar tidak ya kan. Gua dari TK itu berangkat sendiri. Jadi dari rumah gua ke jemputan itu di rumah kepala sekolah TK gua. Itu dekat rumah gua sih, kayak 200 meter. Gua jalan sendiri. Enggak ada gua diantar-antar. Tapi dia nggak diantar-antar, tapi dia nggak boleh kemana-mana. Iya. Sama kita Bam. Kalau kita masih dibalik lagi bener. Walaupun diantar, tapi gue boleh main, mau nongkrong. Balik ya dunia. Iya kebalik emang. Sedih. Terus. Jadi gitulah. Jadi gue udah kecil, terus udah pemalu, cengeng, yang apa-apa harus sama nyokap gue. Jadi gitu, TK gue gitu. Pindah ke SD, nah TK sama SD gue kan masih satu lingkup kan, nah gue pindah ke SD, nah dibilang pinter juga enggak sih, gue peringkatnya belasan, tapi cuma dari 20 siswa. Buset, berarti dong, berarti belasan dari 20. Kagak, karena emang sebenarnya pinter-pinter cuy, SD gue cuy, kagak ada yang bego SD gue. Jadi ya pinter gue masih di, iya emang masih di belasan lah, 15, 14, 13, 15, 14, 13 kayaknya. Iya, lo 15 dari 20-an berarti cuma ranking 10 besar dari belakang dong, mohon maaf. Iya. Ya begitu lah. Tetap 10 besar. Oh iya. Jangan lihat itunya dong, lihat gue 15 besar. Oh iya. Menjatuhkan ya, citra. Kan, tapi dari mananya ya? Oke baik. Maaf. Gitu. Nah, dari semua itu, ya nilai gue pas-pasan kecuali tebak matematika. Matematika gue di rapor 89, tapi yang lain 6, 7, 8. 7-8. Jadi itulah kenapa gue di tingkat belasan dari 20 ya. Gitu. Nah, itu SD gue kayaknya gitu-gitu aja, kayak stabil di situ. Karena emang muridnya juga cuma 60 kan satu angkatan gue. Satu sekolah 60. Satu sekolah 60. Wow. Jadi satu kelas cuma ada satu kelas 20 orang dan cuma ada 3 kelas. Jadi kayak ya udah daratan gue di angka 15 ya udah berarti segitu aja tiap tahun. Gitu. Dan mungkin ceritanya adalah dari TK sampai SD itu gue punya satu soulmate Asik, soulmate. Iya, jadi kayak
ya orang tua gue sama orang tua si doi itu temenan dari dia zaman dulu kerja. Ngerencanain punya anak bareng, akhirnya lahirlah kita berdua selisih sebulan. Gue cowok dia cewek, ya udah. Wah, sikat lah. Udah nikah belum dia? Nah, makanya gue cerita TK bareng, SD juga bareng. Pokoknya orang-orang anak SD gue tuh tahu di mana ada gue pasti ada dia. Bahkan sampai detik ini, nama gue kan di sekolah ada 2, BAM 1, BAM 2. BAM pas gue reunian, BAM yang mana? BAM yang suka sama si ini berdua mulu. Pasti taunya begitu. Dan dia tahu teman gue juga ini yang biasa sama si BAM. Itu udah kayak nempel mulu berdua. Tapi kalau kita berdua ketemu berantem mulu. Iya. Gitulah. Jadi kayak ini salah satu gue aja. Jadi kayak dan peringkat gue juga mirip-mirip sama dia 12, 13, 12. Memang udah 12 lah ya? 12 sama dia. Gitu. Jadi SD gue monoton lah. Jadi kayak nah begitu gue agak kelas 2, kelas 3 gue mulai nyokap gue udah nganterin karena adek gue udah lahir. Jadilah gue naik ojek jemputan. Itu berdua lagi. Jadi dia rumah kita kan jemput juga kayak dan doi. Cengtri, rumah kan deketan. Dia jemput dia dulu, baru jemput gua. Karena gua kecil, gua duduk di depan stang. Iya. Biasa lah. Karena dia lebih gede kan. Gue bayangin dong. Biasa gue duduk di depan stang gitu. Nah, ya agak lucu sih. Jadi dia itu dulu kayak ibaratnya kayak karena dia lebih gede, dia lebih laki lah. Walaupun dia cewek itu dia lebih sangar lah. Mungkin kayak lu berdua lah. Cuman dia tipe yang meskipun kita berantem dia yang lindungin gua. Iya. Gitu. Kan gua dulu beneran lemah, ada bener-bener yang kayak anjir lemah banget jadi cowok dulu. Anjir gue juga gak lemah tak berdaya aku tuh. Yang suka digangguin sama temen-temen cowok. Iya. Akhirnya kalau gue lagi digangguin dia ngebilang jangan gitu, jangan digangguin gitu. Makanya dicie-ciein. Nah, disitulah asal muasal kita selalu sepaket gitu. Nah kalau gue sama Jeje nggak gitu, Bam. Bukan jangan gangguin lu langsung terus gue bantuin. Pak langsung gitu. Nggak ada kata jangan di intronya, langsung ada kata jangan gitu. Nah, pokoknya gitulah. Nah, kan dulu kan zaman kita belum pakai HP kan. Nah, ketika cerita lucunya adalah ketika tiba-tiba sekolah gue diliburin karena ada satu kejadian. Sementara ya jemputan gue kan akan datang nanti jam 12. Itu baru jam 9 gitu. Dan ya pada saat itu gue belum berani naik angkot karena memang masih antar jemput. Jadilah gue jalan kaki dari sekolah sampai rumah lewat sawah, lewat kali gitu. Itu yang masih bener-bener jalan kampung yang lewat sawah. Pokoknya pulang-pulang itu celana gue sama baju gue penuh dengan lumpur karena gue lewatin sawah kecemplung gitu. Itu kayak perjalanan hampir setengah jam lah, setengah jam gitu. Jadi gitu lah diomelin gitu, cariin gitu lah. Jadi ya momen-momen SD gue kurang lebih banyak dihabiskan sama si doi lah. Gue boleh nanya nggak? Apa? Terus si doi sekarang kemana? Pacaran sama lo nggak? Jadi gue lanjutin ya. Kan SMP gue pisah karena dia masuk pesantren. Gue melanjutkan SMP. Begitu di SMA kita bersama kembali di satu SMA yang sama. Janjian lah nyokap gue mau nyokap dia. Kayaknya gue tahu nih siapa. Yang mana nggak tahu. Ya. Terus. Ya udah, cuman sebatas teman aja. Karena memang gue di IPA dia di IPS. Tapi udah, kalau SMA masih dekat. Nggak sedekat dulu. Kadang karena gue bawa motor kan gue suka bareng sama dia kalau pulang. Bareng nggak? Gitu. Udah gue tunggu depan parkiran ya nanti pulang sekolah. Gitu. Biasanya dia kalau mau bareng dia ke kelas 2 nyamperin. Kan gue pulang bareng ya. Gitu. Terus sekarang dia di mana? Yes, sudah punya anak ya. Nggak usah ditanya. Gue mau bilang kenapa kalau sama dia aja? Katanya udah punya anak. Lu nanti nggak jadi bang. Bukan udah nikah lagi tapi udah punya anak. Dan bahkan baru aja tadi malam dia kesini sama anak, sama suami, sama bapaknya, full satu keluarga. Karena memang, iya. nongkrong lah biasa, gitu kan. Iya, jadi ya di saat dia ngomong anak, gue ngomong adek aja, untung gue punya adek kecil, jadi kayak sepantaran gitu loh. Ada aktivitas yang bisa kita lakukan bersama, itulah. Jadi satu soulmate gue sampai SMA ya doi lah. Gitu.
Nah di SMP ya balik lagi, gue pendiam, tetap pendiam, nggak punya teman. Cara peringkat mendingan lah, masih belasan tapi dari 40-an. Stabil gue di angka 11. Iya. Tetap sih di 12, 13, 11 tapi dari 40 sekian lah, 45, 46. Ya nggak jadi 10, gitu, nggak ada dari 10 besar dari terakhir Iya. lah intinya kan. 15 besar dari depan jadinya sekarang. Kan gue menjunjung tinggi konsistensi. Iya, oke, baik. Yang penting nggak turun aja. Sebenarnya kalau Bams itu makin naik jenjang makin pintar. Beda sama gua, makin naik jenjang apalagi kuliah jadi makin bobrok. Gitu. Parah sih. Ya itulah ya. Ya SMP gue kayaknya nggak ada sesuatu yang menarik sih karena bener-bener pendiam. Gue SMP gue yang paling pendiam karena ya itu tadi S1 kehilangan soulmate, jadi kayak gue nggak tahu siapa di situ. Yang kedua, jadi kayak bermulai baru lagi gitu ya. Gue kecil dan ya udah di pojokan aja, udah bener-bener yang lu nggak akan tahu ada gue di situ. Ya ampun, sedih banget. Udah kecil di pojokan. Iya, makin gak kelihatan. Temen gue sebatas depan meja, kiri meja, belakang meja, teman sebangku udah. Itu circle gue di situ aja, nggak punya teman. Nah, pindah ke SMA, lumayan, tapi tetap pendiam, tapi udah mulai lebih terbuka lah, udah mulai lebih banyak ngomong. Dan secara peringkat pun mulai naik nih di sini. Pokoknya kelas 1 SMA, gue mulai 10 besar. 10 besar, kelas 2, gue di 5 besar. 5 besar sama 7 besar. Kelas 3, itu gue 2 besar. Itu puncak performance gue. Widih. Gitu. Kan dia makin naik, makin pintar. Iya, makin pintar. Dan ininya level kelasnya juga naik. Jadi kalau di gue kan makin ke dekat angka 1 tuh makin kelas yang pintar kan. Sama kayak gue dulu. 10-nya itu kelas 10 berapa gitu yang belakang. Jadi kayak masih bodor-bodor. Itu gue 10 besar. Masuk ke IPA, gue IPA 3 di tengah-tengah. Nah, masuk kelas 12 itu IPA 1. Jadi IPA yang paling pojok dan gue naikin dia. Jadi kayak naik ya lumayan lah. Dan kalian tahu kenapa alasannya? Kenapa? Karena ya kan gue tadi bilang kan sempat nyangkut dikit. Pacar gue di situ kakak kelas gue. Kakak kelas gue itu adalah juara umum satu sekolah. Buset, pinter banget. Jadi gue malu dong. Jadi malu kan ya kalau lebih on gitu. Ya meskipun gak bisa nyusul, setidaknya gue naik terus lah. Itulah asal muasal gue mulai memacu diri gue untuk pinter. Karena mendapatkan pasangan yang lebih baik. Itu sih. Dan alhamdulillahnya kebawa terus sampai sekarang. Perfect. Lu undangan gak sih, Bang? Gue undangan. Tapi secara level masih tinggian Mae. Secara peringkat nilai. Oh ya, NIM ya? Iya. Secara peringkat nilai gue itu udah angka 46 dari 60. Berarti ya udah mepet-mepet ke bawah lah. Dan itu pilihan ketiga dari universitas kedua. Jadi udah hampir dibuang gue. Lu bukan pilihan pertama? Bukan. Gue pikir tuh kalau misalkan pilihan pertamanya nggak lulus, nggak bakal lulus undangan lo dulu. Soalnya kan banyak banget kayak yang undangan kan kayak di sekolah gue pilihan pertama tuh semuanya pasti undangan itu. Jadi kayak karena nggak ada kasus di sekolah gue yang terima di pilihan kedua, jadi kayak gue merasa pasti ini pilihan satu, habis itu pilihan keduanya nggak dilihat. Cuma ya, jadi lo milih pilihan kedua nggak penting amat ya. Jadi kayak gue pikir dia harus pasti kedepak dari pertemuan satu. Tergantung universitasnya. Kalau universitas yang nomor 2-nya lebih di bawah universitas yang pilihan pertama, biasanya masih dipertimbangkan. Kalau misalkan lo nomor 1-nya udah pilih yang bagus, nomor 2-nya lo pilih yang lebih bagus lagi, itu baik banget. Iya. Ya kalau yang bagus aja nggak dapat, gimana yang lebih bagus? Apalagi yang bagus? Iya benar-benar. Iya benar-benar. Gitu sih. Kalau gue kan emang udah hopeless banget akhirnya masuk matematika, gitulah. Tapi balik lagi. Kalau hopeless apalagi gue. Memang mohon maaf dulu Anda lebih pinter deh. Jadi ya memang lagi. Nih. Nggak usah bertengkar kalian, udah. Gue nggak tahu riwayatkan kuliah dulu gimana. Alasan gue masuk kuliah kenapa? Karena si cewek gue itu udah duluan masuk ke kampus gue di jurusan biologi. Iya. Biologi 2010. Yang itu ya? Yang itu. Ini yang baru dimention nggak, Bam? Dulu. Jangan. Kalian sampai kuliah masih berhubungan. Kenapa jadi kita bahas ini ya? Tapi gue kepo.
Iya. Lu udah Jadi, putus ya udah belum kan. sih tapi? Allahu Akbar, udah punya anak cuy. Bukan, maksudnya pas masuk kuliah lu udah putus belum sama dia? Nah itu kan pas gua kelas 3 dia udah kuliah kan, LDR tuh setahun kan. Iya. Dimana zaman itu belum ada WA, baru ada BBM dan gua nggak pakai BBM, jadi cuma SMS-an. Jadi kayak irit buat irit. Itu selama LDR aman, selama LDR tuh gua masih berjalan dengan baik. Begitu gua nyusul, malah jadi aman, malah nggak nyambung. Padahal udah satu fakultas ya kan? Satu fakultas, satu jurusan, satu universitas lagi. Iya, gitu. Nggak nyambung. Jadi kayak pas matrikulasi dia masih ngajarin gue lah, karena gue kan dulu nggak suka fisika kan. Ya udah, abis itu ya udah nggak lama, udah bubar jalan dia sendiri. Begitu. Berarti teman-teman. Kalau kayak Bams itu kan ada cerita cinta di SMA-nya dia gitu kan ya. Kalau lo ada nggak sih Mai cerita cinta gitu di sekolahan lo? Lo kayak jadian atau lo suka atau gitu? Kan nggak? Waktu lo sekolah? Kalau gue suka sih nggak pernah ya. Dulu gue tuh waktu SD. Sekarang nggak ada suka sama lo ya? Sialan lo. Enggak dong. Waktu SD tuh gue kan waktu gue pindah ke waktu SD 1 sampai 3 yang gue di Jakarta itu, gue belum suka-sukaan ya, masih anak kelas 1 sampai kelas 3 belum ngerti gitu kan. Apalagi gue mainnya sama yang teman sebangku gue sama yang pulang bareng itu cowok. Jadi gue main sama mereka ya udah biasa aja main sama cowok gitu, enggak ada suka-sukaan. Pas gue pindah ke Tangerang itu kelas 4, 5, 6 gue juga belum merasakan yang namanya suka-sukaan sama cowok gitu. Gue masih kayak mikir ya udah gue sekolah gitu, main berantem gitu doang paling. Tapi ada satu teman, jadi kan gue dulu kelas ada lagi tuh kelas B gitu. Nah dari kelas B itu ada satu cowok suka sama gue gitu. Dan setiap ekskul pencaksilat kan itu bayar ya, setiap pertemuan tuh bayar 500 perak kan. Itu gue tuh selalu pas mau bayar ke pelatihnya pasti selalu bilang udah dibayarin. Gue pikir yang bayarin sepupu gue kan, karena gue satu sekolah sama dia gitu. Tapi ternyata enggak, bukan yang bayarin ini, yang bayarin ini. Gue cari dong gitu kan. Terus lu hantam, gue ngapain lo ya kan? Gitu. Gue labrak digas langsung. Itu. Dan lo tau nggak temennya si, anggap ini si A gitu ya. Nah temennya si A ini anggap si B itu malah jadi pacar gue waktu udah kuliah. Lah, wow. Gak nyangka kan, gue juga gak nyangka gitu. Jadi kayak kisah cinta sama SD tuh nggak ada lah, menurut gue tuh nggak ada. SMP gue udah mulai suka-sukaan sama cowok, tapi gue belum nggak sampai pacaran itu, karena menurut gue kayak yang gue nggak akan pacaran sebelum gue lulus SMP. Jadi gue nganggap pacaran itu cuma buat anak SMA ke atas gitu dulu. SMA? Nah SMA gue pacaran tuh pas kelas 2, tapi gue nggak pacaran sama satu sekolah. Ya iyalah, satu sekolah, satu orang aja nggak satu sekolah. Iya banyak banget tuh kan, dengan gimana malam minggu ini. Ngapelnya nggak habis. Sampai setahun nggak habis deh stoknya antrian. Tahun itu tuh belum repeat ke pertama lagi tuh, masih ada antriannya. Gila, sampai lulus kayaknya baru kelar. Untung jauh, kalau udah gue siram kalian. Gitu. Gue pacaran nggak sama anak yang sekolahnya sama gue. Jadi gue pacaran, tapi bukan antar sekolah yang kayak ibaratnya SMA mana sama SMA mana gitu kan. Lu antar sama Mamang Cilok nih, sama Mamang Cilok. Gue di Tangerang, cowok gue dulu di Jawa Timur. Buset, lu dari mana bos? Iya, lu bisa ketemu. Lu tahu aplikasi chatting gitu nggak sih kayak YM? Iya tahu. Gue kenalan dari situ. Tadinya dia jadiannya sama teman gue, tapi sama teman gue ini dikecewain gitu. Terus dia curhatnya ke gue, jadian sama gue. Jadian. Anjir, berapa lama tuh? FTV anjir. Dan itu pacar pertama gue, LDR. Dan gue ketemu dia itu cuma 3 kali dalam 2 tahun. Jadi gue bertahan sama dia 2 tahun. Tapi dia lu bisa ketemu. Maksudnya dia sengaja kesini datangin lu, atau memang dia sebenarnya domisili di sini? Dia kesini pertama kali, dia kesini. Gue ketemu dia pertama kali itu pas dia masih jadian sama temen gue.
Dia Oke. ketemu Dia lagi temen gue, ngapelin temen lo. tapi temen gue Udah selalu mulai ngajak gue curi-curi kan. pandang. Mm-mm. Baik. Terus Temen akhirnya lu pas menyesal udah, kayaknya bawa lu. terus akhirnya ya udah, terus pas udah jadian, gue lulus. Dia waktu itu sempat nunda kuliahnya setahun karena dia lebih milih kursus bahasa Inggris dulu. Akhirnya dia kesini pas gue udah lulus sekolah, dia kesini. SMA. Gue cari-cari kampus gitu sekalian. Ya udah bareng karena dia kan juga mau nyari kampus kan. Ya udah, akhirnya tuh ketemu lagi pas abis putus malahan. Jadi dia gue sama dia putus, terus itu kita ketemu, putusnya pas ketemu gitu. Dan itu gue udah kenal sama Bams. Awal kuliah lah pokoknya Bams. Kayaknya gue pernah denger sih. Iya, karena dia sempat jiper gitu gara-gara dia nggak bisa diterima di negeri, dan dia tuh pengen banget diterima di kampus kita. Ya, gue pernah denger itu, Baik. Itu riwayat percintaan gue. Dan itu mantan gue yang pertama. Cinta pertama lu di mana? Cinta pertama tuh bukan berarti pacar pertama kan ya? Bukan. Yang memang benar-benar lu lebih dari sekedar suka-sukaan, tapi ya boleh jadian enggak boleh, tapi agak lebih lah. Iya. Cinta pertama gue itu sebenarnya pas gue SMP sih. Tapi gue nganggapnya masih sahabat. Okay. Jadi kayak gue sama dia sahabatan deket gitu kan. Terus itu dia sempat nembak, tapi gue nggak mau karena menurut gue ya kita sahabatan gitu, dan gue belum mau pacaran gitu. Dan SMA kita kepisah jauh karena dia sekolah di luar gitu. Dan sekarang kita sudah terpisah lebih jauh lagi karena dia sudah ada di surga gitu. Itu lain sama gue. Oh ampun, sedih banget. Jangan sedih dong kalian. Tadi gue mau nanya, terus sekarang gimana mau gue gituin? Lu bercandain. Tapi jadi gue langsung diem. Iya, gue langsung diem. Pas gue mau bilang itu, lu bilang, iya. Jangan dong. Lu bilang, oh dia lebih jauh lagi, dia di surga. Oke, siap, nggak jadi gue nanya. Oke, kelar. Udah, lanjut. Lu gimana, J? Lu gimana, J? Aduh. Kisah cinta lu dulu deh, kisah cinta yang lumayan panjang dulu, yang kok. Kisah cinta gue selama sekolah ya? Apa kisah cinta gue? Oke, cinta selama sekolah aja. Gue pernah suka. Kalau setelah sekolah kan belum pernah ada lagi cinta-cintaan. Makasih. Makasih diperjelas, Bams. Love you, Bams. Love you. Gue pernahnya tuh suka cinta monyet anak SD itu pernah kan? Pernah lah ya, ngeliat yang ganteng gitu. Gue pernah. Ingat banget kelas 6 SD. Kan gue tuh di daerah yang non-muslimnya sedikit. Non muslimnya yang banyak, jadi muslimnya dikit, minoritas kita. Jadi waktu itu gue waktu SD muslim cuman 3. Satu angkatan. Dan itu cewek semua. Terus dan kelas 6 SD itu kita terpisah. Jadi gue di 6A, yang teman gue 2 lagi di 6B. Terus tiba-tiba muncullah seseorang nih, pindahan dari Jakarta, ya kan? Ya gimana sih pindahan dari Jakarta ke kampung gitu, paham gak lu? Kan dia tuh pasti kayak karismanya gitu kan, gue elu terus habis itu dia pindahan, dan dia tuh secharming itu dulu, secharming dengan dibandingkan teman-teman gue anak-anak kampung yang dekil gitu ya, bopung beda lah, bopung sama anak kota. Iya. Terus habis itu dia tuh muslim juga. Emang iya, gue bopung banget. Dan dia tuh muslim juga, dan kebetulan dia itu ya karena kita muslimnya minoritas, berarti kan kita dekat-dekat gitu kan, kenal ya saudara lah gitu. Jadi gue tahu dia siapa. Wah gila ganteng banget coy, sumpah. Gue kayak terpana gitu ngeliat dia. Itu pertama kali gue merasa kayak gue suka dengan looking seseorang gitu, dengan penampilan seseorang, kayak wah ganteng banget gitu. Itu waktu kelas gue 6 SD. SMP nggak ada, karena SMP dia habis itu pindah lagi, jadi literally cuma kelas 6 SD doang. SMP dia pindah lagi Jakarta. Terus SMP buluk-buluk lagi temen lo. Wah iya, SMP ya ada lah yang ganteng-ganteng dikit, tapi ya karena minoritas yang ganteng-ganteng kan non muslim. Iya gitu. Jadi nggak menarik perhatian gitu ya? Iya, jadi itu nggak menarik perhatian. Terus SMP itu gue kan harusnya kita bertiga nih ceritanya awalnya dari SD. Jadi temen gue yang 2 ini nggak satu sekolah SMP. Jadi gue tuh SMP-nya negeri, mereka SMP-nya MTS.
Dia nggak Jadi mau kali bareng sama lu. Dia pengen tobat makanya ke MTS. kurang ajar. Karena bokapnya dia kepala sekolah MTS baru, coy. Oh, Mereka ke baik, MTS. Nyokap gue nggak mau Baik. ke MTS karena itu baru dibuka. Jadi kayak takut tutup tengah Hmm. jalan gitu. Nanti anaknya putus sekolah, ya kan? Jadi gue ke negeri. Nah, di Negeri. negeri itu ada satu murid baru memang. Dan dia tuh saudaranya temen gue yang si cewek ini. Ya udah, dan kita satu suku kan. Jadi sama-sama Minang, satu suku juga, jadi nggak mungkin. Jadi satu sekolah itu, satu angkatan gue cuma 2 muslimnya. Gue sama dia ini, si cowok ini temen gue. Gue nggak pernah suka-sukaan karena ya emang kita nggak satu agama juga di sekolah itu, yang bagus-bagus, yang keren-keren. Jadi gue nggak mungkin suka itu. Terus gue di sekolah itu, di SMP, gue satu-satunya murid siswa kedua sepanjang sejarah yang pakai jilbab di sekolah itu. Oh gitu. Jadi kayak gue ketahuan muslimnya kan gitu. Jadi nggak mungkin orang-orang itu langsung mau suka sama gue. Dekat loh. Buat pegangan, pelukan, misalnya kayak gimana sih? Rangkul gitu kayak hai rangkul gitu, temen gue nggak berani. Karena Assalamualaikum. pakai jilbab, Aisyah gitu ya. Jadi gue nggak ada suka-sukaan sama sekali SMP. Bayangkan, ya buset, gue nggak puber apa ya dulu. Tapi kenapa sampai sekarang ya, J? Iya, jangan dong. SMA gue udah pindah nih ceritanya ke Padang. Berarti kan ya udah loh. Berarti itu udah mayoritas gue muslim semua dan wajib pakai jilbab juga kan. Nggak ada gue juga. Oh, waktu SMA itu kelas 1 gue pindahan dari Medan. Satu kelas gue ada pindahan dari Bekasi gitu, nggak salah. Bukan gue kan? Bukan. Ci, bukan gue kan, Ci? Jadi kita sama-sama dari luar dan sama-sama nggak bisa bahasa Minang. Jadi kita deket lah, dan dia lumayan lah gitu. Jadi waktu itu gue dekat, jadi kayak masih dekat-dekat gitu. Tapi akhirnya nggak ya udah nggak juga. Cuman kayak ya dia satu kelas gue dan gue dekat udah. Terus nggak pernah suka sama kakak kelas gue tuh banyak banget yang ganteng-ganteng yang oke sumpah. Tapi gue salah nggak ada yang tapi gue nggak tertarik gitu, paham nggak? Karena di SMA gue ya tadi gue bilang, gue cuman kenal anak kelas gue yang kelas 2, kelas 3 sama teman-teman satu kelas gue yang kelas 1 yang udah nyebar itu. Udah itu doang yang gue kenal. Jadi gue nggak pernah. Jadi gue nggak, dan ditambah gue waktu itu nggak boleh pacaran selama sekolah. Sampai gue kuliah gue tuh nggak pernah ada lampu hijau buat pacaran. Jadi gue nggak berani dong. Nanti gue di mama sama emak gue ya kan. Jadi gue nggak ada backstreet gitu. Nggak ada. Ya lagi zaman kita emang udah ada yang dibolehin kan, zaman kita masih terlalu semuanya backstreet nggak ada yang dibolehin. Iya sih, nggak ada. Gue juga karena gue kalau backstreet pas ketahuan. Jangankan mencoba untuk backstreet, coy. Mencoba untuk ada yang deketin gue aja kayak gue tiba-tiba kayak keringet dingin, kayak takut ketahuan gitu. Oh, gue kira gue takut banget. Keringet dingin gara-gara dideketin. Iya, gue takut banget ketahuan sama nyokap gue, jadi gue nggak berani. Jadi SMA gue nggak pernah pacaran. Kuliah berarti sumpah. Gak ada kuliah baru udah tuh gue backstreet kuliah, coy. Ya gila. Si Mr. X itu, si Mr. X. Iya, si Mr. Cinta pertama ada. Sebelumnya ada. Enggak, sebelum cinta pertama. Jadi sebelumnya ada. Jadi gue tuh tanpa status hubungan waktu itu, tapi kayak udahlah itu anggap saja pacaran. Itu pernah waktu 2011 pas awal-awal masuk. Terus baru cinta pertama muncul 2015. Justru cinta pertama lu itu ya, jauh. Aduh. Apa? Yang ngasih lukisan itu ya, J? Oh, itu yang 2011 sebelum cinta pertama. Iya, itu yang itu fotonya, kan. Iya. Yang fotonya gue share, Itu cinta pertama. Itu cinta pertama. Ini roaming nih, ntar orang-orang roaming. Iya, katanya. Itu ya kan. Pokoknya gue jatuh cinta itu waktu kuliah. Sumpah tuh gue telat banget pubernya anjir. Setelah itu. Kalau lo telat puber dalam urusan percintaan, kalau gue telat puber dalam urusan badan. Baru ada pertumbuhannya pas kuliah. Baru tinggi, baru gemuk tuh kuliah. Tapi kalau kayak gue sama Maya tuh, kalau gue tidak sama sekali, coy. Gue kalau misalkan badan gue tidak sebesar ini, kalau misalkan badan gue kurus sejeje gitu aja, gue masih pantas pakai baju putih abu-abu atau putih biru. Iya. Karena gue nggak boleh masuk BXC waktu itu, dibilang gue anak SMP gara-gara gue pakai hijab silok. Bayangin aja, anak SMP gak boleh masuk nunggu jam 2. What? Itu gue udah kuliah semester 3. Sengajar emang satpamnya.
Baik. Kalau gue gitu, paling kisah percintaan gue segitu. Berarti cinta pertama lu di 2015 ya, udah tua ya baru ketemu. 2014, iya 14, 15 lah. Udah tua sumpah. Gila. Berarti gue nih sekarang nih. Kalau gue nih ya, coba tebak cinta pertama gue kapan? Yang SMA itu, yang sama kakak kelas lo? Bukan. Cinta pertama ini nggak tahu sih. Ya ini entah suka pertama atau cinta pertama, tapi cinta pertama gue tuh di zaman SD. Nggak tahu ya, cuma SD. Anjay. SD coy. Kelas 3 atau kelas 4. Bukan, gitu. Kelas 3. jadi gue ya kan, tapi balik lagi gue suka sama satu cewek ini salah satu yang paling famous di SD gue, paling cantik, paling awet, paling bersih. Dulu itu dia pernah ikut kayak model cilik lah ibaratnya orang, pernah ikut Avi Junior juga gitu, pokoknya bener-bener yang high classnya lah, high classnya gitulah gitu. Dan ya balik lagi gue orangnya pendiam, pemalu, dan sempet di pojokan, jadi gue cuma kayak mengandai-andai kalau gue jadi sama dia gitu. Dulu kan zamannya bocah kan suka buat ngayal kan, kalau di zaman SD aja kalau gue pacaran sama dia, kalau ntar gue nikah sama dia, pokoknya udah sepanjang itu tuh pembicaraan gue di otak gue pada saat itu. Nah entah kenapa kan ya tadi gue cuma 3 kelas dan itu cuma 60. Gue dari 6 tahun gue sekolah bareng sama dia, 4 tahun gue sekelas. Yang gak tuh kelas 2 sama kelas 4. Sampai apal kan gue sampai sekarang. 2 sama 4 gue gak sekelas. Nah pas kelas 5 kita sekelas bareng, itu di wali kelas gue itu kayak pas tempat duduknya lu dipasangin sama satu cewek. Bentar dulu, Ri. Suara lo kayak agak jauh bergema gitu dikit. Nggak kayak tadi. Halo, udah? Nah, ini udah mending. Udah. Oke, nah pas gue di kelas 5 itu, wali kelas gue itu pas duduknya diacak dan masangin cewek sama cowok, di random sama dia. Itu gue berdoa dong, semoga gue sama dia, gue semoga sama dia. Dan bener doa gue dikabulin, gue duduk semeja sama doi, cuy. Panas dingin gak lo? Ya Allah, gue kayak baju rapihin, duduk yang bener kalem, kayak bener-bener jaga image kan. Anjay, anak SD coy. Tapi gue gak berani nyapa, gak berani ngeliat, gak berani ngelirik gitu. Bener-bener gue udah diem aja ngeliat depan gitu, ngeliat depan aja gitu. Ya udah gue gak berani nyapa, dia mulu yang selalu nyapa gue, ngajak ngobrol, ngajak ke kantin segala macem gitu kan. Nah jadi ya semenjak saat itu gue segengnya jadi sama dia, depan gue 2, belakang gue 2, ber-6 lah gitu. Nah ya udah itu gue suka, makin hari makin suka, tapi ya udah karena basically gue pemalu, ya udah gue pendam aja dong. Ya udahlah, anggap aja gue udah deket sama dia gitu, gue udah seneng banget lah dulu ibaratnya. Gitu. Ya udah sampai lulusan udah nggak ada yang terjadi, bener-bener sebatas ya udah teman dekat, teman sebangku aja lah, tapi setidaknya jadi lebih dekat karena sering ngobrol, karena sebangku, PR ngerjain bareng, kalau ada tugas kayak bareng-bareng gitulah. Jadi kayak itulah, itu masa-masa yang kayak mendebarkan lah di hidup gue lah, selalu ada semangat buat ke sekolah tiap pagi. Iya. Lalu SD lah, SMP nggak, dia pindah di SMP-nya nggak bareng sama gue. Di SMA ketemu lagi cuy, satu sekolah. Jadi selain gue ketemu sama si soulmate gue satu sekolah, sama doi gue satu sekolah. Dan soulmate gue sekelas sama doi. Oh my god, oke. Kan namanya temen SD mereka deket dong, jadilah mereka teman sebangku, mereka berdua teman sebangku gitu. Nah ya udah kayak pas gue ketemu sama doi, benih-benih cinta itu asik, benih-benih cinta. Ya balik lagi, gue masih punya rasa suka tuh pas ketemu pertama kali sama dia, kayak langsung shock gitu. Pas gue ngobrol sama teman gue, si soulmate gue itu, si doi satu SMP lo sama kita, lo kemana aja, dia sebangku sama gue. Langsung anjir langsung kayak gue yang heboh gitu kan di motor, malu. deketin gue gue gitu lah. Cuman balik lagi ya gue pemalu, jadi kayak yang gue lakuin sama dia adalah gue nggak berharap gue bisa lebih dari apa yang sudah gue lakuin, tapi gue cuma pengen tahu perasaan gue ke dia. Gue cuma pengen dia tahu perasaan gue ke dia. Dan gue nggak berani ngobrol langsung kan, karena udah 3 tahun dan anjir dia berubah jadi cakep banget cuy.
Sampai sekarang juga gue masih pantau IG-nya. Tapi masih belum nikah. Belum. Masih single, jomblo. Bisa dipepet lah. Bam. Ya beda lah, high class lah cuy. Emang kenapa? Emang sekarang lo nggak high class? Lo kan sekarang high class. Gue high heels. Anjir, bodo amat. Gitu. Jadi yang gue lakuin ke dia adalah gue minta nomor HP-nya ke soulmate gue, terus gue chat, gue SMS. Gue cuma pengen ngomong sebenarnya gue dari SD gue suka sama lu. Pas gue pertama kali ngeliat lu di SMA, rasa itu muncul lagi, dan ya gue cuma pengen lu tahu aja kalau gue sempat punya rasa. Udah dan itu ya udah dia cuma bilang dia nggak respon. makasih nggak, dia responnya baik, makasih ya gitu gini. Itu juga pas SD seneng kok main bareng sama lu, ya udah makasih, udah gitu doang, ya udah. Tapi kalau ketemu ya udah gitu loh. Dan kelas 11 kelas gue sama dia gitu, dan di situ gue mulai minder lagi lah. Dia ya benar-benar inilah kembang sekolah lah gitu, kembang sepatu. Ibaratnya kalau kayak dia datang sama gengnya tuh wow, udah kayak geng cinta kali dia ADC, benar-benar kayak gitulah. Semua cowok tuh dari mulai ketua OSIS, ketua ROHIS tuh pada deketin dia semua cuy. Gitu. Sayangnya lu tuh nggak maju, Bams. Coba kalau lu maju nanti kejadiannya kayak gue sama pacar gue yang teman SD gue itu. Ya mungkin ya udahlah ya, tuh belum jodoh berarti ya udah. Jadi betul. pas kelas 11 itu ya udah, meskipun kita sekelas tapi gua juga malu, ya mungkin dia juga kayak agak kiku kali ya, jadi kayak gak banyak intensitas lah antara gue sama dia. Itulah ya, mungkin itu bisa dibilang cinta pertama sih. Ya dibilang masih mengandaikan dia, ada kebesit sih, masih sih sejujurnya. Cuman ya akuin aja masih apa daya lah, tangan tak sampai lah. Udahlah, itu sebagai imajinasi gue aja lah di masa lalu. Kalau lo kan tangan nggak sampai bukan karena memang nggak sampai, tapi lo nya aja yang nggak mau menyampaikan. Iya. Kalau gue cinta pertama gue udah nggak bisa kesampaian karena dia udah nikah. Apalagi gue udah nggak ada ya dunia. Makin nggak bisa lagi ya. Ya betul. Nah itulah. Nah di satu sisi gue juga pas SMA itu deket sama satu cewek. Ini yang suka gue ceritain ke Mae. Satu cewek yang sebenarnya gue sekelas sama dia tuh kelas 10 sama kelas 12 gitu. Dan ya balik lagi, kita kayak travelingnya kejar-kejaran lah, dan soal nilai, soal kayak keseharian kejar-kejaran, pokoknya nempel banget. Dan satu kelas itu udah kayak ngecie-ciein gue gitu loh, kayak udah sih lu jadian aja sih, Terus aja sih gitu. Dan duduknya dia di depan gue, pokoknya momen yang paling gue suka adalah ketika gue datang, dia udah di depan, dia akan nengok ke belakang, terus duduk di meja gue begini loh. Iya. Tahu. Jadi kayak mukanya dia tuh rasa sejengkal di depan muka lo kan. Kayak gue baru duduk, gue langsung nengok ke belakang, langsung kayak hai pagi gitu loh. Setiap pagi selalu kalau dia lagi di meja dia tuh. Itu jantungnya Bams tuh berdebar tuh. Langsung. Tapi ya keluar langsung jantungnya. Jadi itu karena puber gue telat, jadi ya gue nggak seberani itu gitu. Padahal gue sering banget main ke rumah dia tiap weekend, sering jalan berdua, sering nongkrong berdua. Makanya kelas 10 teman-teman sekalian gue tuh udah kayak lu bego, lu nggak nengok dia, lu bego gitu. Misalnya itu kurang sinyal apa lagi, lu boleh main ke rumah dia hampir setiap minggu, SMS-an hampir tiap hari, padahal di sekolah udah ketemu. Ini sih mungkin bisa dibilang ini salah satu penyesalan terbesar, kan jadi kenapa kemana-mana ya. Jadi penyesalan terbesar. Tanggung dikit lagi. Iya, tanggung lah, selesai aja ya. Penyesalan terbesar gue kenapa gue saat itu nggak pede dan nggak berani gitu. Dan sebenarnya gini ya, ketidakpedean dan ketidakberanian lo tuh udah ngelepas 2 cewek lo. Iya. Gitu. Dan gue mau ngikutin aja sih Bab. Dan gue nggak tahu ya, pada saat itu pas gue sambil jalan, meskipun pas kelas 11 kita pisah kelas pun ya kita masih sering kayak ke kantin bareng, atau kayak kadang gue anterin pulang dia bareng lah gitu. Dan ya pas saat kelas 11 dia tuh punya pacar, gue juga punya pacar
Tapi kita masih kayak intens gitu lah ibaratnya. Jadi kayak ya nggak tahu lah, kayak maju segan tapi mundur nggak mau. Dia putus, nggak lama gue putus, kayak cuman gitulah biasa gitu. Ya udah, jadi kayak gantung aja. Dan pas gue udah pacaran sama si kakak kelas 2 ini, kenapa sebenarnya gue buka kartu nih jadinya, gue masih mengharapkan si doi gitu. Bahkan setelah gue putus kan di kuliah ya, dia kan masih dekat sama gue karena memang waktu itu gue juga bantuin dia nyari tempat kuliah. Dia juga waktu hari pertama gue ke kampus, dia main ke situ gitu. Jadi kayak kalau nggak salah gue pernah nyuruh lu nembak deh Bam waktu itu. Iya emang tembak aja Bam, tembak aja. Gue gak mau. Aja pas gak mau main pengen rasanya. Gue baru pas gue baru putus, dia juga nggak lama putus sama cowoknya yang dulu. Ya udah deket lagi. Jadi kayak sebulan sekali ketemu, chatan, WA segala macam. Ya udah sebatas itu aja. Tapi nggak berani juga gitu lah. Dan di 2016 akhirnya doi dipinang oleh seseorang laki-laki. Satu penyesalan terbesar di hidup. Udah punya anak cuy. Udah. Dan lo tahu gue dikasih bahan batik sama nyokapnya doi. Itu ya Allah. Gue orang yang pertama dikasih undangan dan dikasih batik. Jadinya lu batiknya lu bikin nggak? Batik mah udah baju, udah baju. Lu datang dengan memakai baju batik itu? Itu adalah dan sampai sekarang itu adalah satu-satunya batik yang gue cuma pakai sekali dan gue nggak pernah mau kemana-mana, ada di lemari gue. Nggak akan gue buang sampai kapanpun. Dan nggak akan lu pakai juga. Nggak akan gue pakai juga. Itu udah memorable yang kayak itu penyesalan gue lah ibaratnya. Dan pas datang cuy, ya Allah, gue ngeliat nyokapnya, gue ngeliat bokapnya, gue ngeliat doi. Yes, itu galau gue berbulan-bulan cuy. Lagian. Itu penyesalan. Aduh. Dan seminggu sebelum dia akad, ya udah, di situ akhirnya kita saling terbuka, saling ngobrol. Terus dia ternyata punya rasa juga sama lo? Iya. Dan dia cuma bilang, ya gue cewek, gue cuma bisa nunggu. Iya. Itu yang kayak lu lo nggak akan tahu ketika lo tuh apa ya, kalau lo nggak ngungkapin, kalau lo nggak ngomong, lo nggak akan tahu apa yang akan terjadi gitu loh. Jadi mending nyesel tapi udah dikasih tahu daripada nyesel tahu. Dan yang kadang gue suka yang kadang gue sesalin adalah ketika dia punya pacar, ketika gue punya pacar, itu sebenarnya cuma manasin elu. Gitu loh dia bilang. Dan ketika lu cerita tentang cewek lain, ya lu nggak tahu aja gue jawab dengan itu padahal sesakit apa. Dan ya Allah, kenapa lu ngomong udah seminggu sebelum lu kawin gitu loh. Ya lu kenapa nggak ngomong ke dia duluan? Lu laki-laki gue tabok lo ya. Lu harusnya confess duluan dong. Iya. Kan dibilang gue belum puber pada saat itu. Ya udahlah, berarti emang bukan jodoh lu. Nanti ada jodoh lu yang terbaik. Tapi nggak lebih baik dari dia sih kayaknya. Ya Allah. Lu jangan manas-manasin Jeje. Enggak lah, pasti ada yang terbaik. Berarti memang dia bukan yang terbaik buat lo. Ya memang dia sebagai ya udah teman lu bertumbuh aja. Asik. Teman untuk memberikan lo pelajaran kalau lo besok nggak bisa gini lagi lo Bang, gitu. Lu nggak boleh menyiapkan kesempatan yang ada. Iya. Karena belum tentu datang 2 kali. Iya, betul. Mikir kan jadinya. Ada. Ya, sudah kisah kasihnya. Sudah. Jadi begitulah ya, kayak jadi ujung-ujungnya kebanyakan curhat. Nggak ada, bukan kita bahas tentang masa-masa SMA, tapi lebih percintaan di SMA nih. Iya benar. Apa-apa lah. Beneran kisah kasih ya. Bener-bener kisah kasih di sekolah sih. Apa ya, kata-kata terakhir, sesuatu yang paling lu dambakan, satu paling banget lah di masa sekolah lu apa? Yang pengen diulang lagi gitu. Yang paling dikangenin maksudnya.
satu poin yang lu nggak bisa rasain lagi sekarang, dan ini yang paling benar-benar membuat gue bisa sampai sekarang, atau salah satu poin yang benar-benar lu simpan baik-baik. Momen kalau momen bersama teman tidak ada, karena gue hidup ya udah gitu, karena gue nggak punya teman di SMA. Momen apa ya? Kalian termasuk gini nggak sih orangnya? Kalau gue termasuk orang yang setelah lulus, gue tidak dekat sama siapapun di teman SMA gue, tidak dekat sama siapapun di teman SMP gue, dan tidak sedekat itu sama teman SD gue. Jadi kayak lost aja gitu. Enggak. Kalau gue ya 1-2 doang paling yang bener-bener memang dekat teman dekat gue. Tapi kalau untuk sebanyak yang enggak. Gue kalau misalkan dekat banget gitu tuh enggak. Tapi kalau misalkan kayak cuman sekedar mengulang memori, oh dulu kita pernah gini, ada sih. Tapi enggak yang kayak, mungkin kalau bisa dibilang gue mungkin lebih dekat ke kalian daripada teman-teman sekolah gue dulu. Sama ya paling teman dekat gue sekarang adalah teman-teman SMA, teman-teman kuliah gue. Karena kan dari kuliah sampai sekarang masih berlanjut. Dari mulai cerita, mulai ketemu, mulai update kehidupan itu dari kuliah sampai sekarang tetap berlanjut. Tapi kalau kayak teman SMP aja, teman SMP gue ada yang dekat banget pas SMP 3 tahun. Tapi karena gue pindah langsung lost contact. Sampai detik ini kita nggak pernah kontekan lagi kayak gitu. Temen TK gue ada sih, temen TK, temen yang gue bilang itu yang muslim bertiga. Tapi bukan untuk update kehidupan, cuman kayak say hi doang, kayak gimana kabarnya, gimana kabar keluarga gitu doang. Jadi kalau ada momen bersama teman-teman yang pengen banget atau yang gue kangenin nggak ada, karena memang gue selos itu waktu sekolah. Tapi yang gue kangenin apa lagi? Ya yang gue kangenin mungkin dari cara nyokap gue membesarkan gue kali ya. Dari gue nggak bisa keluar dulu, gue nggak boleh ke mana-mana gitu. Gue memang sekekang itu. Sampai lebaran pun gue nggak pernah berani untuk minta izin lebaran ke rumah teman dulu waktu sekolah. Nggak berani itu karena memang udah ini. Terus nggak pernah ikut OSIS, nggak pernah ikut pramuka karena malas minta izin ke nyokap untuk diizinin gitu. Tapi gue bersyukur aja gitu. Dengan itu kayak gue terima, gue ditempa dengan itu, ya nggak apa-apa gitu. Dan gue nggak apa-apa dengan itu semua, dan gue berhasil untuk melewati itu semua paling. Dan kayak, sekarang lo sudah diberikan kebebasan penuh untuk menjalani hidup lo sendiri. Kayak gue tuh selama hidup sampai SMA berapa tahun tuh, gue nggak pernah diberikan kepercayaan untuk menentukan pilihan gue pengen apa gitu maksudnya. Tapi pas gue kuliah, gue diberikan ke pemilih untuk memilih hidup gue 100%, enggak 100% juga sih, 95% gitu. Dan gue kayak, oh ya udah nggak apa-apa lah, gue dikekang dulu, tapi sekarang kayak hidup gue ternyata masih baik-baik aja gitu. Paling itu yang gue kangenin. Kangenin omelan mak gue kalau gue nggak masuk 10 besar ya kan. Kok gak masuk 10 besar enggak? Wow, mak gue tuh udah marah besar tuh dulu. Kalau Bang? Oke. Kalau gue apa ya? Ya kalau gue sih lebih ke momen hari demi hari sih gitu, karena ya di situ kan benar-benar kita banyak belajar, banyak kenal orang, banyak kenal orang baru. Yang masalah hidupku ya balik lagi tadi gue jelasin, masalah hidupku tuh cuman ya di lingkup kecil-kecil itu aja gitu ya, kayak pusing mikirin sekolah, masih mikirin PS, ulangan, jadi kayak kebersamaan sama teman-teman lu, kayak contek-contekan, ngerjain PR bareng di sekolah, momen-momen yang ya sekarang lu udah gak bisa rasain karena lu sekarang udah jauh lebih individualis kan, kerja doang, pulang segala macam, nggak punya tingkat sosialisasi yang seperti dulu lah, yang lu bisa ketawa-tawa tanpa mikirin hal-hal yang terlalu berat lah. Kayaknya itu sih paling kayak kisah-kisah di sekolah, kayak di jalan-jalan bareng, foto buku tahunan, study tour, farewell party, gitulah. Iya, gitulah paling kalau buat gue. Nah, gue apa, Mai? Kalau gue mungkin nggak dikangenin kali ya. Kalau dikangenin kan tadi di awal gue udah bilang ya pasti dikangenin kalau ketika memang banyak waktu sama teman-teman tapi bukan belajar gitu. Ibaratnya kan kalau belajar ya lo nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, tapi kalau misalkan main-main ya itu yang dikangenin. Cuma ada satu hal yang itu nggak pernah gue lakuin selama sekolah, tapi sekarang tuh kayak gue nyesel gitu. Bahkan kuliah pun gue juga nggak melakukan itu. Kayak kenapa sih gue nggak bisa kenal itu sama angkatan gitu. Jadi kayak gue tuh cuma punya temen ya squad gue doang. Kayak lo punya temen deket
di kelas, terus berapa orang, bertiga, bertujuh, udah gue deket sama mereka. Biasanya kalau bahasa kasarnya anak zaman sekarang gengan gitu lah. Ya udah gue cuma deket sama geng-geng gue doang, sampai ya geng SD, geng SMP, geng SMA gitu. Cuma gue nggak bisa sampai yang bener-bener deket sama satu angkatan tuh, kayak ya udah gue kenal mereka banyak dan mereka kenal gue banyak gitu. Jadi ketika gue masuk yang grup angkatan kayak yang bingung. Gue kayak asik ngomongin apaan. Jadi kalau reuni gue juga gitu. Kita bertiga sama ada penyakitnya. Itu kayak gue tuh kenapa nggak begitu ya, beda sama ya, maksudnya kalau kuliah kan Bams kayak masih berani nongol di grup dan nggak kayak diabaikan banget gitu. Tapi kalau misalkan udah reuni SMA SMP, kayak gue bilang ya, menurut gue reuni SMA SMP cuma sama gengan gue doang, nggak mau gue datang yang satu angkatan kalau gengan gue nggak datang gitu. Itu sih yang paling gue kangen. Kenapa nggak jadi anak hits gitu gitu aja. Ya. Nah, itulah seru kayaknya ya bahas tentang masa-masa dulu, meskipun kita tidak di satu tempat yang sama, tidak di sekolah yang sama, tapi ya kurang lebih ceritanya mirip-mirip lah ya. Perasaan sama lah gitu. Bahwa ya balik lagi, masa yang paling indah adalah masa sekolah, masa di tempat di mana lu benar-benar bisa belajar, bertumbuh dan segala macamnya. Proses pendewasaan yang pertama, level pertama, apalagi ya semua berawal dari situlah gitu. Lu bisa ada di titik sekarang, sifat lu yang sekarang ada, masa depan lu yang lu buat sekarang ya pasti tentunya dari masa-masa sekolah kan. Iya, betul. Lu yang malas-malesan, lu yang rajin sekolah, lu yang pacaran mulu, lu yang galau-galauan mulu, yang berantem mulu, pasti ya kurang lebih meskipun tidak begitu bermakna tapi pasti lekat lah di memori kita masing-masing gitu. Jadi ya walaupun kayak gue yang cuma lurus-lurus aja hidupnya di SMA gitu, pasti ada lah pas yang diingatkan gitu ya. Dan kayaknya seru sih kalau kita bisa ngumpul sama yang gak usah banyak-banyak lah, teman segeng, beberapa teman lu untuk sekedar kayak dulu kita gini ya, dulu gue gini ya, gini kayak duduk aja di sekolah, kantin sekolah untuk sekedar nostalgia lah. Guru, ya betul. Kayak ini dulu nggak kayak gini loh, bangunan kita dulu kumuh loh, sekarang udah kayak bagus udah banyak gitu kan. Jadi kayak ya sesekali mengenang momen-momen indah itu boleh lah gitu, sebagai siapa tahu ada cinta lokasi. Iya, siapa tahu begitu lo scanning ulang, lah ini kok gue kelewat ya dulu, boleh nih gue dulu. Karena gue jadian sama pacar gue yang SD itu berawal dari kayak gue nganterin adik gue, dia nganterin ponakannya ke sekolah, ya gue ketemu dan gue kan nggak kenal sama dia karena beda kelas gitu kan. Terus dia tuh langsung mention gitu, lu anak yang disukain sama si A kan, gue si B temennya si A. Terus gue inget sama si A nya tapi gue nggak kenal sama si B nya ini kan. Terus gue nggak percaya gitu dia satu sekolah, dan gue diseret ke ruang guru. Jadi di situ kayak dia ngajak gue flashback, iya lu beneran temen SD gue gitu. Jadi itu berlanjut, dia itu akhirnya sampai jadian itu gitu. Dan itu kejadiannya sama kayak si Bams tadi. Jadi udah suka dari SD, tapi SMP-nya kepisah, dan SMA itu kepisah juga. Kalau si Bams kan SMA ketemu, kalau gue SMA tetap kepisah. Nah pas sudah kuliah ketemu di SD lagi. Bedanya gue jadian, kalau Bams enggak gitu doang. Cinta dalam hati kalau gue sih. Nyanyi nih ntar gue deh. Cinta terpendam. Udah jangan dilanjutin lagi guys. Udah. Kita closing loh ini, closing aja. Nah, kita harus kembali semangat gitu. Jadi ya itulah mungkin. Mohon maaf dulu nih buat para sobat jomblo. Jadi kita keluar sedikit dari topik yang tadinya mau bahas masa-masa indah di sekolah, kok jadi sama-sama di sekolah. Kenapa banyak percintaan balik lagi ya, karena kita jomblo. Jadi nggak jauh-jauh ya, maunya dari mana masalah cinta. Diserempet lagi ke cinta ya. Semoga para sobat jomblo terhibur, ikut bisa maklumi lah, ikut terhibur, nostalgia bareng-bareng, dan mungkin juga bisa keingetan sama cinta pertamanya dulu. Ya kalau mungkin masih hidup atau masih single atau masih kenal ya dihubungin, siapa tahu bisa ada CLBK percikan-percikan asmara lagi kan. Bisa jadi itulah jodoh kalian yang selama ini belum dipertemukan dengan tepat, tapi di waktu yang tepat dia akan datang kok. Gitu. Jadi jangan cuma melihat apa yang ada di depan, coba sedikit gali-gali masa lalu yang masih bisa
Gitulah ya, paham? Atau ada yang kelewat kan? Ada yang lewat kan. Iya, betul. Detail. Iya. Habisnya langsung pada buku tahunan nih pasti. atau siapa tahu para sobat jomblo yang di rumah itu ternyata temen gue, temen Bams atau temen JJ dulu, dan pas dengar kita sekarang udah punya podcast terus ada kayak wah jangan-jangan dia pernah suka sama gue, ya siapa tahu ya yang minat apa Bam? Minat DM. DM-nya kemana Bam? Ke Jomblowanti Podcast. Jomblowanti Podcast. Ya, di Instagram. Oke, karena di Instagram itu kita juga bakal update keseharian kita, topik-topik yang sedang kita bahas, topik-topik 1 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, sampai dari episode awal kita. Terus sekarang juga kita di sana buka Q&A, buka sesi tanya jawab, buka sharing session. Kalau kalian punya masukan apa silakan di-sharing, bisa ngobrol-ngobrol di sana, bisa tukar cerita atau mau tahu informasi lebih banyak bisa cek di situ. Karena kita bakal terus mengudara insya Allah setiap hari Sabtu jam 7 malam di banyak platform di sosial media kalian. Kalau mau tahu platformnya apa aja juga bisa cek di mana? Di Instagram kita di Jomblowanti Podcast. Gitu. Dan buat teman-teman yang pengen ngasih saran kira-kira mau bahas apa nih yang seru, jangan bahas kita mulu gitu. Kayaknya bahas-bahas topik-topik yang lagi seru, coba bisa DM kita, bisa share materinya supaya kita coba bisa bawakan lah supaya agak lebih menarik lagi. Mungkin itu aja ya untuk topik malam minggu ini. Sepertinya gue mau bersenduria dulu, mengulang masa lalu. Gue mau scroll IG, mau nyari yang kelewat. Gue lagi nge-scroll IG temen gue yang gue bilang tadi waktu SMA. Sudah, karena teman-teman kita sudah mulai mau melakukan sesuatu ini, mau manuver sepertinya ya. Kita akhiri podcast kita pada malam hari ini. Semoga ada lah ya 1-2 hal yang bisa dipetik, informasi yang cukup berguna. Semoga ada lah. Kalau nggak ada ya mohon maaf, tunggu aja episode baru minggu depan. Kita balik lagi. Kalau nggak ada pokoknya. Ya udah, mohon maaf aja. Oke, jadi itu aja untuk episode malam ini. Akhir kata kita bertiga pamit. Ada gue Bams, gue Mai, dan gue JJ. Kami bertiga pamit undur diri. Akhir kata wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat buka buku tahunan. Selamat nostalgia. Jangan lupa chat mantan. Boleh.